Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang gaya kepemimpinan otoriter. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Winnie Gusmiranda, Tania Wulandari, dan Reviana Safitri. Kepemimpinan otoriter. Pengertian kepemimpinan otoriter adalah gaya manajemen yang menumpukan proses decision making pada posisi kepemimpinan teratas. Artinya, pemimpin sebagai kepala dari organisasi adalah satu-satunya pihak yang memiliki kontrol untuk membuat semua keputusan strategis. Tipe kepemimpinan otoriter. Yang pertama, kepemimpinan otokrat. Ialah gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin memiliki kendali penuh untuk menentukan kebijakan dan prosedur, memusatkan tujuan apa yang ingin dicapai, dan mengarahkan serta mengawasi semua kegiatan organisasi tanpa partisipasi dari bawahan. Yang kedua, kepemimpinan diktatoris. Ialah gaya kepemimpinan yang menggunakan kekuasaan dalam pengambilan keputusan. Pemimpin cenderung memusatkan kekuasaan pada dirinya sendiri. Yang ketiga, kepemimpinan otokratik lunak. Ialah pemimpin berorientasi pada hasil dengan memanipulasi yang berorientasi pada partisipasi anggota organisasi dalam kadar yang rendah. Yang keempat, kepemimpinan misioneri. Ialah pemimpin yang mengutamakan orientasi hubungan dengan anggota organisasi. Perilaku ini didasari asumsi bahwa hubungan manusiawi yang efektif sangat penting dalam membujuk anggota organisasi agar melakukan tindakan sesuai keinginan pemimpin. Yang kelima, kepemimpinan kompromi. Kepemimpinan ini berarti pemimpin yang mempertahankan kekuasaannya tidak berorientasi pada anggota organisasi, tapi pada pimpinan atasannya yang berpengaruh dan menentukan jabatan kepemimpinannya. Ciri-ciri gaya kepemimpinan otokrat. Yang pertama, berorientasi pada pelaksanaan tugas sebagai perilaku yang terpenting dalam mewujudkan kepemimpinan yang efektif. Yang kedua, pelaksanaan tugas tidak boleh keliru atau salah atau menyimpang dari instruksi pimpinan. Yang ketiga, pemimpin bertolak dari prinsip bahwa manusia lebih suka diarahkan tanpa memikul tanggung jawab daripada diberi kebebasan merencanakan dan melaksanakan sesuatu yang harus memikulkan tanggung jawab. Ciri-ciri gaya kepemimpinan diktatoris. Yang pertama, berperilaku sebagai penguasa tunggal yang tidak dapat diganti karena merasa bahwa dirinya diciptakan untuk berkuasa. Yang kedua, setiap kehendak atau kemauan pemimpin diktatoris harus terlaksana, meskipun harus dilaksanakan dengan menghalalkan segala cara. Yang ketiga, orientasi gaya kepemimpinannya hanya pada hasil, tidak peduli bagaimana cara mencapainya, meskipun harus mengorbankan orang lain, khususnya anggota organisasi. Ciri-ciri gaya kepemimpinan otokratik lunak. Yang pertama, pemimpin berorientasi pada hasil dengan dimanipulasi, berorientasi pada anggota organisasi dalam kadar yang rendah, antara lain dengan memberikan motivasi agar melakukan keputusan atau perintah atasan. Yang kedua, kepemimpinan dalam menuntut ketaatan dan kepatuhan dengan membuat peraturan-peraturan. Yang ketiga, pemimpin cenderung kurang percaya pada dirinya sendiri dan anggota organisasi, terutama dalam membuat keputusan dengan selalu mencari pendukung. Ciri kepemimpinan misioneri. Yang pertama, pimpinan mengutamakan orientasi hubungan dengan anggota organisasinya, sehingga sering terlihat ramah, banyak senyum, dan akrab. Yang kedua, pemimpin berusaha keras untuk mencegah pertentangan atau konflik, perdebatan, dan permusuhan dengan orang lain. Yang ketiga, pemimpin dalam bekerja berusaha menghindari formalitas dan birokrasi sehingga organisasi akan terkesan memperoleh kemudahan dalam menjumpai atau menghadap pimpinan. Ciri-ciri gaya kepemimpinan kompromi. Yang pertama, pimpinan dalam gaya ini untuk mempertahankan kekuasaannya tidak berorientasi pada anggota organisasi, tetapi pada atasannya yang berpengaruh dan menentukan jabatan kepemimpinannya. Yang kedua,
mengikutsertakan bawahan dalam mengambil keputusan, bukan untuk memberikan kesempatan menyampaikan gagasan, kreativitas, dan lain-lain, tetapi untuk meyakinkan bahwa rencana keputusan yang telah disiapkan diterima dan dilaksanakan. Yang ketiga, sebelum membuat keputusan dan pelaksanaan pekerjaan, pemimpin selalu memperhitungkan untung rugi bagi dirinya. Contoh tokoh dengan tipe gaya kepemimpinan otoriter. Yang pertama ada Kim Jong-un. Kim Jong-un adalah Presiden Korea Utara. Ia memiliki gaya kepemimpinan otoritarian. Menurut para ahli, gaya kepemimpinan tersebut selalu mengontrol dan mengawasi setiap tindakan yang dilakukan oleh bawahannya. Kim Jong-un adalah pemimpin yang otoriter dan seringkali menghukum bawahannya dengan tembak mati ketika pekerjaan yang dilakukan tidak becus. Kim Jong-un juga tidak begitu besar dalam melibatkan bawahan dalam mengambil keputusan dan hanya memfokuskan bawahan menyelesaikan tugasnya. Kim Jong-un adalah pemimpin yang memiliki power yang sangat besar karena dia adalah pemimpin Korea Utara yang dipilih berdasarkan keturunannya. Posisi jabatan tinggi di Korea Utara juga dipegang oleh keluarganya. Dengan itu, Kim Jong-un juga memiliki power atas kekuasaan yang dimiliki, kemudian dapat membuat dia dapat menghukum bawahannya yang berbuat kesalahan. Korea Utara adalah negara dengan akses informasi yang tertutup. Kim Jong-un memiliki information power di mana dia dapat mengontrol informasi yang masuk kepada masyarakat Korea Utara. Kim Jong-un dapat mendoktrinasi masyarakat dengan memberikan informasi yang menguntungkan bagi Korea Utara. Hal tersebut menyebabkan kekuasaan dan pengaruh yang dimilikinya akan kuat dan minim penentang. Dengan gaya kepemimpinan yang digunakan Kim Jong-un saat ini, Korea Utara merupakan salah satu negara yang ditakuti dunia karena memiliki kekuatan militer yang sangat kuat. Komando penuh jalannya kepemerintahan dari pusat membuat Korea Utara minim pemberontakan internal. Contoh yang kedua ada Adolf Hitler. Adolf Hitler adalah seorang politisi Jerman dan ketua partai Nazi kelahiran Austria. Hitler menganut gaya kepemimpinan otoriter. Gaya kepemimpinan ini menempatkan kekuasaan di tangan satu orang atau sekelompok kecil orang yang diantara mereka tetap ada seorang yang paling berkuasa. Pemimpin bertindak sebagai penguasa tunggal. Orang-orang yang dipimpin yang jumlahnya lebih banyak hanya merupakan pihak yang dikuasai yang disebut sebagai bawahan atau anak buah. Kedudukan bawahan semata-mata hanya sebagai pelaksana keputusan, menjalankan perintah, dan bahkan hanya sebuah kehendak pimpinan. Pemimpin memandang dirinya lebih dalam segala hal dibanding dengan bawahannya. Tipe kepemimpinan diktator yang dimiliki oleh Hitler membuatnya menjadi seperti memiliki negara Jerman itu secara personal, bukan sebuah entitas bangsa atau institusi pemerintahan. Namun di sisi lain, sikap ini berdampingan dengan tipe kepemimpinan karismatik yang juga dimiliki Hitler. Hal ini dibuktikan dengan kesetiaan para pengikutnya yang tetap mendukungnya, baik ketika ia hanya seorang anggota partai kecil yang terlihat hanya mampu berpidato dengan handal, atau hingga setelah ia menjadi seorang pemimpin bangsa Jerman yang menguasai daratan Eropa dan menginvasi negara-negara lain dalam kancah Perang Dunia II. Cukup sekian dari kami kelompok 6. Maaf jika ada salah penyebutan atau kata. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.